ketika di dalam atau pada orang Islam sendiri ada manusia atau orang-orang Islam atau orang yang mereka mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bahkan mereka mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada di antara mereka yang meremehkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yastahinu bisunnah, banyak. Dan kalau tingkat atau pembahasan yang lebih parah lagi yang diistilahkan di dalam istilah Al-Quran atau Sunnah dan pembahasan para ulama itu sukhri atau istihza, memperolok-olokkan, mempermain-mainkan agama. Ini bahaya. Bahkan ayat mengatakan bisa jatuh kepada kekufuran. Akafartum ba'da imanikum, Allah SWT yang mengatakan. Sebagaimana orang-orang munafik yang mereka nifak besar keluar dari Islam, mereka menggunakan kata-kata yang mempermainkan dan melecehkan agama, ayat-ayat Allah, hadis Nabi, para sahabat dan orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Ini apabila ada di tengah kaum muslimin orang-orang yang stahinu, yang mereka itu melecehkan, meremehkan sunnah, bagaimana akan bersatu kaum muslimin? Bukan hanya meremehkan saja, wa yuqallilu min sya'niha, yaitu mengecilkan tentang atau keadaan sunnah itu sendiri, yaitu hadis Nabi, praktek dari pada amalan Islam itu sendiri yang dipraktekkan oleh Nabi, itulah sunnah. Dianggap kecil, dianggap remeh, bahkan tidak sedikit diungkapkan dengan ucapan-ucapan. Bagaimana apabila ada ini masih ada di tubuh, di sab-sab barisan kaum muslimin, bagaimana bisa bersatu? Bagaimana kalau seandainya ungkapan-ungkapan melecehkan, merendahkan, mengecilkan sunnah itu keluar dari mulut orang-orang yang dikatakan ahli agama, tokoh-tokoh agama, sementara mereka berpikir bagaimana menyatukan umat Islam? Tidak akan bisa. Kaifa yajtami'us shaf, kata beliau. Bagaimana saf kaum muslimin itu bisa bersatu, bisa berkumpul? Kalau kita katakan contoh banyak sekali, ada orang yang mengatakan jenggot itu tidak sunnah, ya, bahkan dilecehkan. Atau misalnya jilbab, ya, menutup aurat secara sempurna bagi wanita itu adalah wajib. Al-Quran telah berfirman di dalamnya, di dalam Al-Quran surat An-Nur ada, dalam surah Al-Ahzab ada, kemudian ada yang mengatakan ini budaya Arab. Ya subhanallah, ini sunnah yang wajib, sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Dan bagi wanita tentunya mereka mencontoh istri Rasulullah dan para sahabiah wanita. Ada orang yang berpakaian di atas mata kaki, ada hadisnya, bahkan diancam apabila menutupi mata kaki bagi laki-laki. Kemudian ada orang yang meremehkan, mengecilkannya, dan bahkan mencela sunnah. Dan siapa yang mengungkapkan ini? Kaum muslimin juga. Bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan mereka orang-orang yang membela Islam. Ini sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan. Banyak. Ya, jangan sampai terungkap sedikit pun dari lisan kita adanya kita meremehkan, mengecilkan, apalagi memperolok-olok sunnah Nabi SAW. Dan ini penyebab dari perpecahan, tidak akan bisa bersatu. Berarti apa? Berarti kita mesti mendidik, mentarbiyah, mentasbih kaum muslimin ini supaya mereka mengetahui bagaimana, ya, setiap kaum muslimin dan muslimat wajib mengagungkan sunnah Nabi SAW sebagaimana para sahabat mereka bersatu dan mendapatkan pertolongan Allah ketika mereka menjunjung tinggi Al-Quran, ayat-ayat Allah dan hadis Nabi, yaitu apa yang dikatakan dan diperbuat oleh Nabi mereka contoh dan mereka betul-betul mengagungkannya. Bahkan mereka marah ketika dihina atau dilecehkan hadis-hadis Nabi SAW atau sunnah-sunnah Nabi SAW.